Semangat sore. Hari ini saya Andri Jakaria dari Setia Saham akan memberikan view atau prediksi hasil Pilpres di Amerika untuk presiden yang ke-59, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa Donald Trump menjabat sejak 2016 sebagai presiden ke-58. Jadi nanti kan kita kasih view dari polling, dari betting, ya, dari astro cycle juga, berdasarkan dari natal chart, ya, sign, house, planetary dan juga zodiak. Juga kita buat juga prediksi atau ekspektasi kemana arah Wall Street dan juga IHSG, ya, jika Trump yang menang atau Biden yang menang. Juga bagaimana juga efek untuk IHSG dan juga saham global juga untuk di pekan ini, karena setelah pemilu Amerika tanggal 3 November ini mungkin kita dapat hasilnya besok hari. Kita juga akan menghadapi juga FOMC meeting, ya, di mana pejabat Bank Sentral Amerika juga akan bertemu dan juga akan memberikan keputusan untuk suku bunga yang diberikan tetap di level 0 sampai dengan 0,25%. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga data tenaga kerja juga untuk melihat kondisi ekonomi Amerika di bulan Oktober ini, ya, juga sangat menentukan. Jadi kita kepikiran, jadi setelah Pilpres pun juga market akan tetap bergejolak atau tetap volatilitas tinggi hingga sampai dengan data tenaga kerja Amerika di hari Jumat malam. Dan nanti juga kita akan kasih juga saham pilihan, ya, mana saham-saham yang mendapatkan sentimen positif dari hasil Pilpres di Amerika besok hari. Jadi setidaknya nanti kan kita kasih ada beberapa menit, ya. Setelahnya kita mulai dari polling dulu. Di polling dulu menunjukkan bahwa Biden dan juga Trump, ya, masih tetap pasar masih tetap mengunggulkan Biden, ya, dengan poin 3 sampai 12 poin dibandingkan dengan Trump. Ini sama posisinya seperti kayak tahun 2016, bahkan lebih baik dibandingkan 2016 ketika Trump melawan Hillary Clinton, ya. Dan juga di sini betting pun juga sama mengunggulkan juga Biden dengan skor di atas peluangnya, oddsnya di atas 63%, sedangkan Trump sendiri cuma di bawah 40% atau sekitar 35 sampai 37%, ya. Tetapi juga harus ketahui, kita juga jangan terlalu mentah-mentah dari polling maupun survei di sosial media maupun dari betting juga, karena sejak 2016, ya, sejak Brexit, referendum Inggris keluar dari Uni Eropa, dan juga Pilpres 2016 di Amerika pun juga hasilnya bertentangan, ya. Brexit ternyata hasilnya yes, artinya Inggris malah menginginkan keluar dari Uni Eropa, dan juga 2016 Amerika memilih Donald Trump dalam electoral college, ya, meskipun juga Hillary Clinton akhirnya menang di popular vote. Nah, dan berikutnya kita lihat di sini atau cycle juga sama, ya, sama-sama juga ada keunggulan antara Joe Biden juga dari Donald Trump juga dari sisi astrologinya, dari natal chartnya juga, efek dari Suns, Marsnya juga, karena kita juga tanggal 3 November ini juga ini berakhirnya Mercury retrograde juga, tapi masih dalam lingkup dari Mars retrograde yang akan berakhir di pertengahan Desember. Jadi kalau kita ekspektasi kemungkinan hasil dari Pilpres ini masih akan berpanjangan sampai dengan Desember. Mungkin dengan sekitar seperti yang terjadi di tahun 2000 antara waktu ketika Pilpres antara George Bush melawan Al Gore, ya, yang sampai berpanjangan sampai dengan Januari, ya, kalau nggak salah di 2 hingga 2001. Dan berikutnya kita lihat juga efeknya, pasar sendiri masih menginginkan Trump untuk menang karena Trump sendiri masih pro market, ya, karena dengan lower tax-nya. Sementara Joe Biden dianggap negatif oleh pasar, meskipun secara long term, ya, medium term atau long term biasanya presiden dari Partai Demokrat biasanya bullish untuk market, ya, karena dari ekonominya yang biasanya yang lebih baik dibandingkan kinerjanya dibandingkan dengan waktu presiden dari Partai Republik. Jadi setidaknya kita lihat di sini, jika Trump menang,
ya, dan hasil pilpresnya juga lancar, jadi kemungkinan Wall Street juga akan rally, juga Indonesia pun juga mendapatkan sentimen positif juga untuk jangka pendek, meskipun jangka panjangnya masih akan negatif ya, karena mungkin ya akan meningkat lagi ketegangan antara perdagangan dengan China ya, trade war-nya juga jadi resikonya pun cukup tinggi, jadi menimbulkan ketidakpastian. Jadi setidaknya juga ya pasar mungkin akan melakukan aksi profit taking ya untuk menjaga medium term sampai dengan long termnya, sampai untuk di emerging market ya. Antara Joe Biden sendiri saya pikir jangka positif ya kalau untuk medium term dan long term, tapi untuk jangka pendek kurang begitu positif ya, karena ada spekulasi kemungkinan Joe Biden akan menaikkan corporate tax. Ini negatif oleh pelaku pasar di Wall Street. Sementara ISG sendiri kalau saya lihat kecenderungan sih masih mendapat positif dari Omnibus Law dan juga PSBB transisi. Sekarang tren positif COVID juga mulai melandai, jadi setidaknya juga memberikan katalis, meskipun ada gejolak nanti dari hasil pilpres atau dari sejumlah event yang dirilis dari data Amerika di pekan ini ya. Jadi indeks sendiri juga kalau saya lihat ya masih range-nya untuk jangka pendek ini masih 5.057 sampai dengan 5181. Jadi selama masih bertahan di level di situ, saya pikir ya bisa ada rotasi ya di antara saham-saham dan juga sektoralnya yang masih didukung oleh kenaikan dari sektor perbankan, properti, konstruksi, dan juga sektor mining dan juga agri ya, dari komoditas. Oke, saham pilihan pun nanti kita kasih ada beberapa saham pilihan, mungkin bisa lebih lanjut bisa dilihat di YouTube channel Aditya Karyas atau CTA Saham, karena waktunya juga biar lebih detailnya ya, dan juga bahannya cukup banyak, jadi mungkin bisa dicermati, dan juga semoga bermanfaat dan semoga bisa happy cuan untuk rekan-rekan sekalian baik trading maupun investasi. Salam cuan selalu. Terima kasih sebelumnya, selamat sore.